Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Retno Trihandayani SFS ICFT. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Afiliani NIM 2022 12091. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analis perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri di Indonesia sejak tahun 1933. Awalnya bernama Lever Jeep Fabricant NV yang beroperasikan di Batavia dan merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1980, Denko Publik menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan konsumer produk, yaitu home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wolf, Blueband, Raiko, Bango, dan lain-lainnya. Selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama, pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, 2021 sampai 2024, pendapatan Unilever Indonesia relatif stabil di kisaran 40 sampai 45 triliun per tahun, dengan fluktuasi kecil akibat perubahan daya beli masyarakat dan harga bahan baku. Yang kedua, laba bersih. Tahun 2023, laba bersih sekitar 5,5 triliun, menunjukkan pemulihan setelah pandemi dan tekanan inflasi. Yang ketiga, rasio keuangan. Rendah, kurang dari 1,0, menandakan keuangan sehat dan manajemen utang baik. Dan yang terakhir, margin laba tetap tinggi dibandingkan kompetitor berkat efisiensi, pasok, dan kekuatan merek. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Merek kuat dan dipercaya konsumen. Jaringan distribusi nasional luas, keuangan stabil dan efisien, komitmen berkelanjutan dari inovasi produk. Yang kedua, kelemahan. Ketergantungan tinggi pada pasar domestik. Inovasi produk kadang lambat dibanding merek lokal. Harga produk relatif tinggi untuk segmen bawah. Ketiga, peluang. Pertumbuhan e-commerce dan digital marketing. Tren konsumen menuju produk ramah lingkungan dan sehat. Potensi pasar di daerah luar Jawa masih besar. Dan yang terakhir, ada ancaman. Pesaing ketat dengan merek lokal dan produk impor, fluktuasi harga bahan baku global, perubahan preferensi konsumen yang cepat. Prospek PT Unilever Indonesia Tbk. Kinerja keuangan positif dengan meningkatkan pendapatan dan laba bersih dari tahun sebelumnya. Struktur keuangan sehat ditunjukkan oleh rasio utang terhadap ekuitas yang masih dalam batas wajar dan arus kas operasional yang kuat. Konsistensi pembagian dividen yang tinggi menarik bagi investor jangka panjang. Faktor pendorong bertumbuh seperti inovasi produk, kekuatan merek, dan strategi keberlanjutan yang relevan dengan tren konsumen modern. Selanjutnya, perusahaan tetap perlu memperhatikan resiko berubah kenaikan harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar, dan kompetisi produk lokal. Secara keseluruhan, prospek Unilever dinilai positif dengan potensi pertumbuhan sekitar 3-5% per tahun dan posisi yang tetap kuat di industri barang konsumsi Indonesia. Rekomendasi strategis PT Unilever Indonesia Tbk menurut saya, yang pertama, inovasi produk dan diversifikasi portofolio. Yang pertama, fokus pada tren kesehatan yang berlanjutan, mengembangkan produk berbahan alami, ramah lingkungan, dan rendah bahan kimia, misalnya sabun organik atau makanan plant-based. Kedua, diversifikasi segmen harga. Hadirkan produk dengan ukuran mini atau pouch untuk segmen ekonomi bawah dan versi premium untuk kelas menengah ke atas. Yang terakhir, kolaborasi dengan UMKM atau brand lokal untuk memperluas inovasi rasa varian yang sesuai selera masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, penguatan strategi digital dan e-commerce. Yang pertama, peluasan kanal penjualan online, memperkuat posisi di platform, marketplace, serta mengembangkan platform direct to customer milik sendiri. Yang kedua, pemanfaatan data analitik dan AI, menganalisis perilaku konsumen secara real time untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih personal. Yang terakhir, digital marketing berbasis komunitas, menggandeng influencer mikro dan komunikasi lokal untuk membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Terima kasih atas kesempatan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.